Halo, Assalamualaikum semuanya Sobat Ambis dimanapun berada. Kali ini kita akan kembali untuk membahas soal jenis prediksi OSNK tahun 2024. Nah, kali ini kita akan membahas prediksi pada part ketiga adik-adik semuanya. Dan kita coba melihat bagaimana pembahasan kita kurang lebih dalam part ketiga ini. Ada beberapa materi penting yang dirasa untuk adik-adik semua bisa kita upayakan ya untuk kita bisa melihat kurang lebih dalam empat soal kita bahas. Pertama, materi kita untuk part ketiga ini, itu kita membahas mengenai, pertama, kita membahas mengenai pasar dan struktur pasar. Kemudian kita singgung yang kedua mengenai inflasi. Ketiga, nanti setelah ini ada pembahasan kita untuk itu, kalau yang topik ketiga mengenai konsumsi dan tabungan. Dan ini adalah kurang lebih kita bahas jadi tiga kelompok pembahasan dalam empat soal ini ya, adik-adik semuanya. Nah, yang ketiga ini kita bahas mengenai consumption dan tabungan. Nah, coba kita lihat satu persatu untuk pembahasan kita. Kita bahas dari soal nomor 5. Soal nomor 8, mohon maaf. Nah, adik-adik semuanya, bisa kita lihat di sini ya. In perfectly competitive market, in the short run, a firm will experience, artinya adalah pada pasar. Perfectly competitive itu artinya adalah pasar persaingan sempurna, atau kita singkat dengan PPS. Sebuah kondisi ideal dalam pasar di mana banyak sekali ciri-cirinya, banyak penjual, banyak pembeli, tidak ada rugi ya, dalam jangka panjang memperoleh laba normal dan seterusnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah in the short run atau dalam jangka pendek. Apa sih dalam jangka pendek itu? Bagaimana kita bisa melihatnya? Dalam jangka pendek, perusahaan akan memperoleh apa? Nah, di setiap perusahaan dan berbagai sektor biasanya ini kurang lebih sama. Kecuali perusahaan monopoli ya, karena dia sendirinya penjual dan pembelinya sangat banyak, orang bergantung samanya bersama monopoli, maka cukup berbeda antara penerimaan yang diterima oleh monopoli dan perusahaan lain. Nah, kurang lebih kalau misalnya dalam pasar persaingan sempurna, untuk dalam jangka pendek, dia dua kemungkinan adik-adik. Ya, seperti yang teman-teman tahu ya, mereka memperoleh pertama supernormal profit. Nah, apa sih supernormal profit itu? Nah, artinya adalah supernormal ini disebut sebagai laba maksimal. Nah, bahasa lainnya adalah laba maksimum yang mampu diraih oleh pasar persaingan sempurna. Untuk meningkatkan keuntungan pasti ada batasan, ya, tapi mereka mengupayakan untuk memperoleh laba maksimal. Nah, jika tidak bisa dalam jangka pendek baru memulai usaha, tidak memperoleh laba supernormal atau laba maksimal, mereka memperoleh namanya adalah rugi minimum. Hanya dua kemungkinan ketika misalnya penjualan ketika baru mulai usaha ya, dalam jangka pendek baru mulai usaha ada dua kemungkinan, kalau nggak laba maksimal, kalau nggak rugi minimum, atau kita sebut sebagai minimum loss. Nah, jadi jawabannya nomor 8 ini adalah B, supernormal profit or minimum loss atau rugi minimum. Nah, pembahasan mengenai laba normal ini adalah untuk capaian jangka panjang, bukan jangka pendek. Artinya adalah dalam jangka panjang semakin banyak perusahaan yang masuk, semakin banyak produsen yang masuk sehingga harus bersaing dalam pasar. Mau tidak mau, makin banyak perusahaan, keuntungan akan terdistribusi secara merata kepada penjual yang baru masuk sehingga pada perusahaan dalam PPS dalam jangka panjang dia memperoleh namanya normal profit atau laba normal, atau kita sebut sebagai di sini namanya adalah break even point atau titik pulang pokok, atau buat modal nggak untung sama sekali. Subnormal profit itu nggak ada, abnormal profit nggak ada, normal loss nggak ada. Jawaban nomor 8 adalah B. Nah, cukup gampang ya adik-adik. Coba kita lihat di soal berikutnya mengenai inflasi. Kak coba gedein biar teman-teman bisa melihat lebih jelas ya. Nah, nomor 10 kita akan membahas ini, menarik pembahasannya dan
kadang muncul, kadang ini ya, terkait dengan inflasi. Jadi, kalau soal inflasi ini, kita bisa melihat secara umum inflasi dibagi menjadi dua, inti dan non-inti. Ini yang biasanya jarang dibahas di kelas. Hanya biasanya dibahas mengenai IHK, indeks harga konsumen, atau mungkin apa namanya, inflasi berdasarkan parahnya, ringan, sedang gitu ya, hiperinflasi dan sebagainya. Nah, coba kita lihat nomor 10. Inflasi yang dipengaruhi oleh faktor komponen inflasi yang cenderung tinggi, volatilitasnya ya, atau naik turunnya harga, karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental selain ya. Berarti faktor-faktor dari di luar itu seperti adanya eksternal, berarti ini ya, faktor dari selain dan dalam dirinya gitu ya, atau dalam negeri. Faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan, maksudnya adalah gempa bumi, kemudian bencana alam, maupun perubahan kebijakan pemerintah, disebut sebagai inflasi non-inti. Nah, non-inti ini artinya adalah inflasi yang tidak bisa dikendalikan. Ini faktor dari eksternal, seperti kemarau panjang, musibah, gitu ya, atau mungkin gempa bumi, tsunami, banjir, sehingga mengganggu panen begitu. Hancur semua atau mungkin juga gagal panen para petani kita. Maka inflasi non inti bergejolak langsung cepat meroketnya. Nah, intinya adalah non inti itu dia sangat cepat naik turunnya. Apakah ketika gagal panen langsung drastis karena sedikitnya output yang dihasilkan, maka harga langsung melonjak tajam. Nah, kalau inti ini dia dipengaruhi oleh internal. Kurang lebih seperti itu, ada bedanya antara inti dengan non-inti. Inti internal, sedangkan non-inti di luar. Nah, internal ini apa? Nanti kita bahas, ada namanya demand pull inflation, ada namanya cost push inflation, inflasi dikarenakan kenaikan biaya produksi, dan sebagainya. Intinya adalah faktor dari dalam. Nah, non-inti tadi seperti kita bahas dan berbagai macam ya, hyperinflasi dan sebagainya itu hanya ini berdasarkan kecepatan parahnya, bukan berhubungan dengan non-inti itu inti. Ini berdasarkan parahnya. Jadi nomor 10 jawabannya adalah A. Oke, adik-adik, kita lanjutin dua soal berikutnya. Ini adalah soal menarik, lagi kita bahas mengenai tabungan. Nah, nomor 11 ini bisa kita lihat tabungan saving masyarakat negara A dituliskan dalam persamaan min 4.000 ditambah dengan 0,2Y. Sedangkan tabungan masyarakat B, negara B, dituliskan sebagai 5.000. Oh, mohon maaf, ini min ya. Saya tadi lupa nulisnya. Min 5.000 ditambah dengan 0,25Y. Nah, pengelolaan konsumsi masyarakat kedua negara ini ya, berarti konsumsi negara A dan konsumsi negara B akan sama sebesar K pada tingkat pendapatan sebesar L. Berarti konsumsinya sama dengan K, kemudian pendapatannya akan sama sebesar, pendapatan kalau ada ekonomi kita tuliskan Y ya, sama dengan L gitu. Angka-angka untuk menggantikan K dan L ini adalah berarti yang ditanyakan berapa sih besar konsumsi dan berapa besar dari pendapatannya. Nah, maka kita bisa lihat ini kan dalam bentuk saving tabungan. Maka kita ubah, karena ditanyakan dalam konsumsi, kita ubah fungsi ini ke persamaan C, konsumsi, karena ditanyakan langsung ke konsumsinya. Jadi ketika SA, kita langsung cari berapa konsumsi negara A. Berarti jika konsumsi ya, teman-teman tahu rumusnya adalah A ditambah dengan B kali Y. B kali Y. B ini adalah MPC ya, sedangkan ini kita tahu ini adalah MPS. Tinggal kita kurangi dengan 1 ya. Nah, berarti konsumsi negara A, jika ini 4.000 min A ya, kalau kita tahu fungsi tabungan, di sini adik-adik rumus tabungan min A ditambah dengan 1 kurangi B kali Y, atau juga bisa kita tulis S sama dengan min A ditambah dengan MPS, marginal propensity to saving kali Y. Nah, sedangkan konsumsi A ditambah dengan MPC kali Y. Maka bisa kita langsung ubah di sini. Jika min 4.000, maka A-nya adalah 4.000. Hilangi negatifnya.
ditambah dengan jika MPS-nya 0,2 berarti MPC-nya adalah 0,8 karena 1 dikurangi 0,2 jadi 0,8 Y. Begitupun juga konsumsi negara B sama dengan jika min 5.000 berarti 5.000 karena A, kemudian 0,25 jadinya adalah 1 dikurangi 0,25 jadinya adalah 0,75 Y. Nah, bisa kita cari persamaan. Jadi di sini konsumsi kedua negara akan sama sebesar K, maka CA sama dengan CB. Gitu ya. 4.000 ditambah 0,8 Y sama dengan 5.000 ditambah 0,75 Y. Mohon maaf ada dipindahkan ke sini ya adik-adik biar kita bisa lebih bisa menyimak secara bersama. Nah, kita lanjutin lagi ya. Nah, kita lanjutin bahwasanya di sini ya teman-teman semuanya berarti tadi kita pindahkan CA sama dengan CB berarti 4.000 tambah 0,8 Y sama dengan 5.000 ditambah dengan 0,75 Y. Nah, yang sama variabel yang bisa kita cari untuk mencari nilai Y-nya. 0,8 dikurangi pindah sebelah kiri ya, yang sama variabelnya pindah sebelah kiri, sedangkan konstanta angka pindah sebelah kanan. 0,8 dikurangi 0,75, 0,05 sama dengan 5.000 dikurangi 4.000, 1.000. 0,05 Y ya, berarti Y-nya atau pendapatannya sebesar 1.000 dibagi dengan 0,05. Jadi 1.000 apa namanya? Ini sama dengan kali 20 ya. 0,05 bagi dengan 0,05. Kalau nggak salah itu 1.000 dibagi dengan 0,05 itu dapatnya adalah 2.000. 20.000 ya, 20.000 karena 0,05 ya. 20.000. Nah, berarti udah kita dapatin. Di sini katanya ketika pendapatan sama dengan L. Nah, ini baru kita dapatin yang IL-nya ini nilainya adalah 20.000 karena di sini adalah pendapatan. Pendapatan sama dengan L gitu ya, sama dengan L. L itu berapa? Yaitu pendapatan sendiri yaitu 20.000. Nah, untuk mencari konsumsi tinggal kita masukin ke salah satunya adik-adik. Berarti 4.000 ditambah dengan 0,8 kali, nah masukin Y-nya adalah 20.000. Kemudian 4.000 ditambah dengan 0,8 kali 20.000, 16.000 ya. 16.000 tambah 24.000 jadinya juga sama dengan pendapatan 20.000. Jawaban nomor 11 adalah B. Konsumsinya atau K-nya ini nilai 20.000. Tadi kita dapat langsung yang Y, nilainya adalah 20.000. Jadi nomor 11 jawabannya adalah B. Menarik ya, karena di sini sudah mulai masukin ke notasi ataupun persamaan. Nah, semoga adik-adik bisa memahami ke depan seperti ini soal mengenai Olimpiade Sains tingkat mungkin kota ataupun juga provinsi. Nah, kita terakhir akan membahas soal nomor 12 nih, adik-adik. Nomor 12 masih sama dengan tadi, cuma ini lebih pemahaman konseptual adik-adik semuanya. Jika konsumsi masyarakat dinotasikan dengan C sama dengan 2.000, ditambah dengan 0,8 Y. 0,80 sama ya, 0,8 Y, mengandung arti bahwa, nah, bisa kita analisis. Jika pendapatan berubah 1.000, misalkan yang A ya, jadi berubah 1.000, maka kita masukin Y ini dengan 1.000. Maka 2.000 tambah 0,8 kali 1.000, berarti 2.000 ditambah dengan 800, jadinya 2.800. Dengan pendapatan 1.000, maka pengeluaran konsumsi berubah 800 ya. Nah, berubah 800 betul, karena di sini kita lihat yang pengonsumsi ini sih cukup di sini, karena ini adalah autonomous consumption ya. Ini nilainya adalah tetap, jadi berapapun pendapatannya, autonomous consumption kita atau konsumsi saat menganggur 2.000. Jadi nggak mempengaruhi ini, karena dia tidak ada variabel. Jadi cukup kita lihat di sini 0,8 kali 1.000, jadinya adalah 800. Jadi pendapatan berubah, konsumsi berubah sebesar 800. Betul nih jawaban A. Tapi kita simpan dulu. Nah, kita bahas yang B. Jika pendapatan sebesar 1.000, maka
pengeluaran konsumsi sebesar 800. Salah di sini. Kalau pengeluaran konsumsi sebesar 800, tadi kita hitung dapatnya 2.800. Nah, yang lebih enaknya, bagusnya adalah yang A ini, berubah 800. Jadi, berubah itu adalah adanya faktor dari MPC. Jadi, kalau misalnya 1.000 pendapatan, berubahnya jadinya 800. Kalau dia bilang berapa konsumsinya, maka kita tambahkan dengan autonomous consumption. Jadinya 2.800, bukan 800. Jadi ini perlu kita teliti. Yang C, peluang konsumsi masyarakat pasti lebih besar dari 2.000. Nggak bisa. Ini kan kita nggak tahu Y-nya berapa. Misalkan nih, amit-amit katakanlah, Y-nya itu adalah 1 mungkin ya, 1. Pasti lebih besar daripada 2.000. Nah, 1 dikali 0,8, 0,8 kali tambah 2.000, 2.000 center ya, teman-teman. Jadi, pengonsumsi masyarakat pasti lebih besar daripada 2.000. Nah, jika suatu saat nih, nah ini pasti ini nih kita nggak bisa. Jika suatu saat kamu nggak bekerja, artinya adalah pendapatan kamu nol. Ya, 0 kali 0,8, 0. Jadi pendapatan kamu banyak, konsumsi kamu ketika tidak bekerja sekalipun sama dengan 2.000. Jadi pasti ini salah. Nah, di sini dia tidak mengasumsikan terkait dengan pendapatan. Nah, yang di konsumsi masyarakat pasti lebih besar daripada 2.800. Apalagi ini, jika 0 saja, nggak maksimal 2.000 ya. Nah, ini pasti salah jawabannya D. Yang E, konsumsi masyarakat tidak akan melebihi 2.800. Nggak bisa juga. Ketika kita asumsikan dia misalkan 1, ya jawabannya adalah 2.001 konsumsi kita. Jadi E salah. Yang benar nomor 12 adalah A. Demikian adik-adik semuanya, semoga bermanfaat dalam pembahasan soal kita mengenai prediksi jenis soal SMK pada part ketiga. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di part berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.